akan memaparkan mengenai peran sosial media dalam branding yang dijelaskan oleh Panji mengenai media sosial. Digital yang dimana artinya kalau teknologi digital itu menggunakan jaringan internet gitu, kayak gitu. Jadi artinya media sosial itu merupakan platform untuk setiap individu bisa berhubungan, bisa berinteraksi gitu, mau itu jaraknya jauh ataupun dekat kayak gitu. Yang selanjutnya, pentingnya sosial media bagi perusahaan akan dijelaskan oleh Rizky. Pentingnya sosial media bagi perusahaan. Data kuantitatif dari penggunaan sosial media, khususnya Facebook dan Twitter di Indonesia saja mencapai 150 juta atau sebesar 55% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya. Sementara penggunaan media sosial mobile atau gadget mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi. Statistik tersebut bisa dilihat betapa besarnya potensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengembangkan peluang-peluang baru atau sekedar untuk bisa bertahan di tengah persaingan. Besarnya populasi, besarnya pertumbuhan penggunaan internet merupakan potensi bagi sebuah perusahaan untuk terus maju dalam menjalankan bisnis daerah. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Asep. Ada beberapa alasan yang mendasari beberapa perusahaan saat ini mulai masuknya ke dalam layanan sosial media, antara lain adalah satu, meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Sosial media mampu merubah gaya komunikasi menjadi lebih interaktif dan baik. Hal ini menyebabkan relasi antara perusahaan dengan konsumen menjadi lebih intens atau lebih personal dan setara. Sedangkan mampu mempercepat proses pembuatan keputusan dengan melakukan sebuah program dan sesuai akan proyek perusahaan, maka konsumen dapat memberikan pendapat akan suatu tersebut dengan cepat sehingga memudahkan untuk dapat membuat keputusan secara cepat. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness atau brand awareness dengan sosial media. Maka sebuah brand mampu membuatkan komunikasinya dalam keluarga terbentuk. Hal ini tentu saja akan memudahkan brand untuk melakukan promosi atau sekedar untuk berinteraksi dengan konsumen. Sebagai konsumen merasa semakin dilibatkan dalam berbagai hal karena suaranya semakin mudah terdengar. Sedangkan menurut Grand Digital Marketing, sosial media meningkatkan intensitas dalam sebuah perusahaan, antara lain mengurangi beban biaya komunikasi serta dapat juga mengurangi biaya riset, karena sosial media memudahkan untuk melakukan survei langsung kepada konsumen dan mendapatkan masukan langsung dari konsumen sekian. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai social branding yang akan dijelaskan oleh Arya. Social branding sendiri adalah branding yang dilakukan lewat sosial media. Sering dengan berkembangnya platform tersebut, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sosial media adalah lahan yang sangat oke untuk dijadikan salah satu tempat untuk memasarkan bisnis. Mengenai sosial media branding, penting pada bagian ini adalah peran sosial media branding menjadi sangat penting. Melalui media sosial bisa menjangkau berbagai macam orang, melalui dari anak-anak, remaja hingga orang tua, hingga semua umur juga memiliki akun sosial media. Bisnis tidak akan berkembang jika pengalaman tidak bisa relate dengan apa yang dijual. Maka dari itu, sebagai pemilik bisnis harus bisa mengikuti arus perkembangan zaman. Tantangan dan peluang sosial media digunakan bagi perusahaan. Dihadapi bagi perusahaan adalah bagaimana memanfaatkan sosial media dengan baik untuk mengembangkan usaha. Belum ada petunjuk dalam
dalam bagaimana memanfaatkan serta mengukur kesuksesan dari sebuah media sosial. Jika terdapat pengukuran dan penggunaan, media sosial akan dapat membantu dalam memanfaatkannya untuk pemasaran produk atau jasa kepada konsumen. Penggunaan media sosial terhadap branding di antara lain yang kesatu untuk menerapkan identitas produk, yaitu membuat citra dari sebuah branding. Yang kedua, untuk menciptakan hubungan baik menciptakan hubungan dan komunikasi dengan baik untuk orang lain, khususnya untuk para konsumen. Yang ketiga, untuk mempromosikan suatu produk. Yang keempat, dasar untuk riset pasar. Yang kelima, meningkatkan konsumen. Yang keenam, sebagai platform promosi yang efektif. Akan dibacakan kesimpulan oleh Panji. Ya. Jadi ya nggak heran gitu ya, baik buruknya upaya kita untuk memperkuat merek produk itu sangat tergantung dari cara mengelola media sosialnya gitu. Nah hal ini itu disebabkan karena semakin hari peran media sosial itu semakin menjadi rujukan utama dalam membangun branding produk serta menentukan keberhasilan kita dalam membangun suatu branding.